Anda masih bersama News NTB pemirsa, tim penasehat DPRD NTB meluruskan terkait narasi pembungkaman demokrasi yang menimpa Fihiruddin dalam kasus Undang-Undang ITE. Pasca penahanan Fihiruddin dalam kasus dugaan pencemaran nama baik DPRD NTB di sosial media, bermunculan berbagai narasi yang menyatakan DPRD NTB tidak terbuka dalam demokrasi bersama rakyat. Tim penasehat hukum DPRD NTB Profesor Zainal Asikin menegaskan narasi yang dibangun oleh tersangka kasus Undang-Undang ITE yakni Muhammad Fihiruddin di media massa diklaim ada pembungkaman demokrasi dan anti kritik. Menurut tim penasehat hukum DPRD NTB, Fihiruddin dilaporkan bukan karena beritanya, melainkan karena pernyataan dan statementnya di media sosial. Sebelum dilaporkan, Fihiruddin sempat disomasi DPRD NTB, namun tidak direspon hingga berlanjut ke ranah hukum. Nah, ketika itu DPRD dan saya sendiri yang membuat konsep somasi itu supaya kalau sudah mau menerima somasi, selesai sebenarnya, sederhana sekali kasus ini. Andai kata Mas Fikir waktu itu menerima surat somasi itu dan datang ke DPR secara keduaan meminta maaf bahwa atas kehilafan, selesai. Tadi kan tidak dimanfaatkan. Fihiruddin resmi ditahan Mapolda NTB dan dijadikan tersangka dalam kasus pencemaran nama baik DPRD NTB di media sosial. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebagai bentuk solidaritas, Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi NTB bakal mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Fihiruddin ke Polda NTB. Surat permintaan permohonan penangguhan penahanan terhadap Fihiruddin sekaligus Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi NTB akan disampaikan ke Polda NTB dalam waktu dekat. Ketua Pemuda Pancasila Provinsi NTB Edi Sofyan menjelaskan upaya tersebut sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap Fihiruddin karena menjadi bagian dari pemuda Pancasila. Fihiruddin menjadi tersangka kasus ITE dan telah menjalani penahanan semenjak Jumat tanggal 30 Desember 2022. Fihiruddin ditahan di rumah tahanan Mapolda NTB berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP-01-I-2023-Ditreskrimsus tertanggal 6 Januari 2023. Kalau kita menghadap ke Kapolda, kita menunggu jawaban dari hasil surat kami, yaitu untuk penangguhan penahanan. Dan kalau untuk audiens ke Kapolda, kami juga sudah bersurat untuk audiens Pemuda Pancasila NTB ke Pak Kapolda Nusa Tenggara Barat. Artinya surat permintaan penangguhan penahanan sudah disampaikan. Hari ini, setelah habis konferensi pers ini, kami langsung membuat surat untuk penangguhan penahanan ke Pak Kapolda dan tembusannya kepada MPN Pemuda Pancasila Pusat, Ketua P2W MPN, dan Ketua BPPH MPN. Selain mengupayakan penangguhan penahanan, MPW PP Provinsi NTB juga akan menempuh jalur lain untuk memberikan pendampingan dan pembelaan terhadap Fihiruddin. Sebelumnya Fihiruddin berstatement di media massa terkait adanya dugaan 3 oknum anggota DPRD NTB yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta dan dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum karena kasus narkoba, namun kemudian dilepas karena memberikan uang tebusan, dan hal itu ditanggapi serius pimpinan DPRD NTB dan mensomasi Fihiruddin untuk meminta permohonan maaf secara terbuka, namun tidak diindahkan hingga berujung laporan polisi ke Ditreskrimsus Polda NTB. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tim kuasa hukum bersama ahli waris Muhammad Saleh layangkan somasi terhadap pihak tergugat Haji Saiful CS dan Lurah Kekalijaya menyusul pemasangan spanduk dengan narasi dugaan kebohongan terkait putusan banding Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Surat somasi atau teguran keras resmi dilayangkan tim kuasa hukum bersama ahli waris Haji Muhammad Saleh dan ditujukan terhadap Haji Saiful CS dan Lurah Tanjung Karang.
Somasi tersebut lantaran pemasangan spanduk yang dituding bernarasikan dugaan kebohongan terkait putusan banding Pengadilan Tinggi Agama NTB. Kuasa hukum ahli waris menyatakan dalam amar putusan majelis banding, permohonan pihak intervensi atau penggugat dinyatakan ditolak dan membatalkan putusan Pengadilan Agama kelas 1A Mataram atau putusan NO alias tidak ada pihak yang dimenangkan. Tulis di spanduk dan kita punya bukti lengkap bahwa pengumumannya tanah ini milik Haji Abdul Hamid. Jadi dia mengutip seolah-olah benar berita yang dilakukan, yang dibuat oleh mereka berdasarkan putusan. Tapi nyatanya di dalam putusan ini adalah jelas-jelas intervensi, dinyatakan pengadilan tidak berwenang memeriksa mengadili gugatan intervensi. Di atas spanduk bertuliskan pengumuman tanah ini milik Haji Abdul Hamid almarhum seluas 1.378 meter persegi. Sebelumnya Pengadilan Negeri Agama kelas 1A Mataram mengabulkan sebagian gugatan ahli waris Haji Muhammad Saleh atas tanah yang berdiri di atasnya kantor Lurah Kekalijaya merupakan tanah wakaf. Menurut ahli waris, tanah tersebut pada tahun 1965 silam diwakafkan orang tua mereka, diperuntukkan sebagai kantor desa Tanjung Karang, wilayah administratif Lombok Barat, dan saat ini telah berubah nama menjadi kantor Lurah Kekalijaya, wilayah administratif Kota Mataram. Pada tahun 2003 diketahui telah disertifikatkan atas nama pemerintah Kota Mataram dan hal itu menjadi awal mula timbulnya keberatan ahli waris Haji Muhammad Saleh dan mengajukan gugatan. Terpisah pihak intervensi atau penggugat yang masih ada hubungan keluarga dengan ahli waris Haji Muhammad Saleh dan Lurah Tanjung Karang yang dimintai tanggapan terkait surat somasi tersebut belum memberikan tanggapannya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.